Aku ikut Gadis Sampul tuh sebenarnya 2 kali. Jadi tahun 2007 aku daftar tapi nggak lolos. Terus 2008 puji Tuhan lolos jadi finalis gitu ya. Awal-awal juga aku pasti bingung tuh, kayak mungkin pengalaman aku pertama kali nge-host Indonesian Idol ya, itu salah satu program yang paling besar yang pernah aku pegang gitu ya di tahun 2017. Kita memposisikan diri kita sebagai support system dari industri game Indonesia gitu. Kita bukan game developers, kita bukan game publishing, tapi kita adalah program creator yang berusaha untuk menjembatani hubungan antara industri game, pemerintah dan juga sekolah khususnya. Surprisingly interaksi di dunia game tuh lebih mudah. Yang pasti aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya, atas pengorbanannya gitu ya. Aku tahu pasti semua medan yang mereka terjang itu tidak ada yang mudah gitu ya. Jadi terima kasih luar biasa untuk dedikasinya. Semoga bisa terus mau gitu ya melakukan tugas yang mulia ini, tetap semangat dan ya semoga gimana ya, mau didoain semoga nggak sering-sering tugas, berarti kan Indonesia aman ya gitu. Kalau bisa sih kayak gitu. Halo Sobat SAR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada pantun yang mau lewat. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa untuk melihat hutan. Nah, perkenalkan nama saya Intan. Nah, jumpa lagi nih di podcast SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, Satu Jiwa, Satu Rasa. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan Basarnas, Sobat SAR bisa loh langsung call 115 gratis tanpa biaya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial yang ada di sebelah kanan saya. Seperti yang tadi sudah saya spill, ya, jadi di sebelah kanan saya ini sudah ada wanita cantik dan berbakat. Beliau memulai karirnya sebagai seorang model Gadis Sampul dan Miss Indonesia tahun 2015. Wah, keren banget nih. Di samping itu, wanita ini juga merupakan seorang presenter di TV dan saat ini menjadi e-sport dan gaming enthusiast. Penasaran kan siapa namanya? Oke, marilah kita sambut Kak Sere Kalina Florencia Sitorus. Halo, Kakak. Ini kita, aku manggilnya Kak Sere atau aja. Mbak Sere? Bebas. Yang penting jangan Mas. Oh iya, benar juga ya. Oke, Kak Sere aja kali ya. Iya, Kak Sere aja. Oke, dan Sobat SAR, sebelum kita lanjut nih, kita berbincang-bincang dengan Kak Sere, enaknya kita ngopi dulu nih. Kalau Oke, nggak boleh. ngeteh, kalau nggak minum air putih. Aku teh aja kali. Teh aja, oke siap. Langsung aja kita panggilkan Mbak Liana. Nah, jadi nanti teh yang akan disajikan itu rasanya beda deh pokoknya. Oh, kenapa? Bukan ada manis-manisnya lagi. Apa tuh? Ada apanya? Ada spesial-spesialnya. Oh gitu, oke, ya. baik. Dibuat, ini tehnya teh Basarnas ya biasanya. Beda deh pokoknya rasanya, lebih enak, lebih mantap. Nah, ini dia. Halo. Misi. Boleh Kak ambil minumnya? Oh iya. Oke, ini ya tehnya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Boleh langsung diminum dulu. Oh, langsung minum dulu, Kita oke. cobain ya. Iya ya, ada enak ya? spesial-spesialnya ya. Ada spesialnya ya. Iya. Nah, sebelumnya nih boleh nggak sih diceritain mungkin awal karirnya ya di Miss Indonesia dan juga sebagai presenter? Kalau misalnya cerita awal karir mungkin dari zaman remaja ya, aku pertama ikut Gadis Sampul tadi ya kamu udah sebut ya, Gadis Sampul tahun 2008 gitu. Itu tuh soalnya
aku pengen banget jadi model saat itu gitu ya, dan itu kan salah satu pemilihan model remaja yang cukup bergengsi ya gitu ya. Aku ikut Gadis Sampul tuh sebenarnya 2 kali. Jadi tahun 2007 aku daftar tapi nggak lolos. Terus 2008 puji Tuhan lolos jadi finalis gitu ya. Itu jadi pengalaman yang luar biasa juga buat aku. Terus setelah itu mulai karir modelingnya gitu ya, model remaja lah ya, masih kayak photoshoot untuk majalah gitu lain sebagainya, sampai pas kuliah aku coba lagi untuk ikut kakaknya Gadis Sampul yaitu Wajah Femina 2012. Nah di situ tuh supaya kayak aku udah supaya nggak dicap model remaja terus gitu ya, gitu supaya kayak bisa ikut fashion show yang lebih ini gitu ya, lebih profesional gitu. Jadi di Wajah Femina 2012 itu mulai ikut kayak Fashion Week lain sebagainya. Tapi sebenarnya deep down itu dari aku SMA tuh aku tuh pengen banget jadi presenter gitu, jadi presenter atau jadi penyiar radio lah gitu ya. Pokoknya apapun yang ngomong gitu. Terus dari situ aku ngelihat apa mungkin dari dunia modeling bisa ada kesempatan untuk ke dunia entertain gitu ya. Beberapa kali aku coba casting dan lain sebagainya tapi belum dikasih gitu ya rezekinya, sampai akhirnya di 2015 aku mengikuti Miss Indonesia yang kebetulan tuh memang yayasannya itu kan satu grup dengan sebuah stasiun televisi ya gitu ya. Dari situ ternyata disitulah terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi presenter, untuk menjadi host gitu ya. Dari yang awalnya program-program mungkin yang masih di televisi kabel gitu ya, sampai akhirnya dipercaya untuk pegang program-program di TV nasional gitu sih. Itu kalau perjalanan karir aku sebagai presenter kurang lebih seperti itu. Tapi nih Kak Sere, aku penasaran nih. Aku kan juga di sini host ya, maksudnya aku juga pengen nih belajar lebih lagi nih sama Kak Sere. Pertama kali jadi presenter itu kayak gimana rasanya dan kayak gimana sih? Pertama kali jadi presenter yang pasti deg-degan ya gitu, nggak mungkin nggak deg-degan gitu, karena itu kan sesuatu hal yang baru gitu kita alami gitu ya, kita lakukan gitu. Cuma aku tuh juga begitu jadi presenter, aku baru tahu kalau ternyata baca prompter itu tidak semudah itu. Kadang kan kita ngelihat jadi penyiar berita kan cuma tulisan ya, dia cuma baca aja gitu kan gitu. Tapi ternyata dengan prompter yang kita sebagai presenter itu kita baca prompter, belum lagi kalau misalnya ada ear monitor gitu ya, dimana kita dapat feeding dari tim produksi, misalnya ada mau ada iklan atau mau ada informasi tambahan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita berkonsentrasi memecah informasi-informasi itu semua, dan kita harus di depan kamera terlihat tenang ya kan. Terlihat tenang, tetap harus senyum, tetap harus seakan-akan tidak ada apa-apa gitu ya gitu. Jadi menurut aku sih itu challenge yang menyenangkan sih sebagai presenter ya, dan memang itu perlu dipelajari dan juga pasti akan terasah sejalannya dengan waktu gitu. Awal-awal juga aku pasti bingung tuh, kayak mungkin pengalaman aku pertama kali nge-host Indonesian Idol ya, itu salah satu program yang paling besar yang pernah aku pegang gitu ya di tahun 2017. Itu pertama kali tuh di live panggung yang besar dengan audiens yang luar biasa banyak setiap minggunya ya gitu ya. Mereka udah riuh banget meneriakkan nama idola mereka. Terus aku ada skrip yang harus aku baca, belum lagi kayak mungkin sponsor gitu ya. Kadang ada beberapa tagline sponsor yang tidak boleh salah sebut gitu ya. Kadang ada yang punya nadanya sendiri gitu kan, ada tagline sponsor yang seperti itu, punya treatment khusus. Terus aku ada partner ya, puji Tuhan aku punya partner yang luar biasa kayak Kak Daniel Mananta gitu ya. Terus bersama dengan juri kita pakai ear monitor. Itu sebenarnya di panggung Indonesian Idol itu gaduh gitu ya, maksudnya riuh banget gitu, banyak yang terjadi gitu. Dan gimana kita sebagai host itu harus bisa mengatur atau menata semuanya sedemikian rupa supaya menghasilkan sebuah penampilan yang bagus gitu ya, sebuah produksi yang bagus gitu. Jadi banyak banget misalnya, mungkin kalau misalnya pada nonton ya Indonesian Idol, kadang jurinya kasih pendapat, kasih masukan, terus kadang suka ada yang ngejokes lain sebagainya gitu kan. Terus mulai kemana-mana nih perbincangannya, sementara kita host di ear monitor yang kayak durasi tinggal 1 menit lagi ya, yang kayak gitu. Jadi kita juga harus bagaimana caranya kita mungkin
memotong pembicaraan tersebut gitu ya dengan baik, dengan sopan, dengan rapih supaya nggak kesannya kayak ini kita mau ada iklan nih misalnya kayak gitu, nggak boleh kayak gitu kan. Tapi gimana supaya kita mengatur suasana di panggung tuh juga oke, kita tutup pembicaraannya karena kita akan lanjut dengan item-item yang berikutnya gitu. Tapi menurut aku itu akan dipelajari sejalannya dengan waktu juga sih gitu. Oke, tadi kan sudah cerita ya tentang dunia modelingnya, terus juga hiruk pikuk menjadi presenter ya dari awal hingga sekarang. Nah, kalau sekarang ini kesibukan dari Kak Sere apa nih? Sekarang aku lagi fokus sama perusahaan aku sendiri gitu ya. Aku bangun dari 2017 juga. Aku mulai namanya Gamecom Indonesia. Jadi perusahaan ini adalah kita memposisikan diri kita sebagai support system dari industri game Indonesia gitu. Kita bukan game developers, kita bukan game publishing, tapi kita adalah program creator yang berusaha untuk menjembatani hubungan antara industri game, pemerintah dan juga sekolah khususnya gitu. Jadi kita banyak melakukan program-program edukasi, program-program sosialisasi gitu ya, dan juga membantu game-game ini supaya semakin dikenal oleh masyarakat khususnya untuk di kalangan pelajar gitu. Karena kita melihat pelajar ini sebagai early adapter ya dari industri game gitu ya. Banyak dari mereka yang pengguna aktif ya game dan juga gadget juga gitu. Jadi kita rasa akan lebih baik kalau misalnya kita mulai dari mereka dulu, dari pelajar-pelajar ini. Tapi kita mulainya dari SMK ya. Maksudnya kita juga nggak enak kalau sampai ke adik-adik SD ya. Kayaknya biarkan mereka sekolah dasar memenuhi edukasi dasarnya dulu, baru kemudian kita bisa perkenalkan hiburan-hiburan seperti game di umur yang lebih matang lah gitu. Supaya mereka juga bisa tahu kapan harus belajar, kapan harus nge-game. Karena kalau anak-anak SMP itu rata-rata masih ya bocil-bocil ya, bocil FF kali ya. Kadang kalau misalnya kita kenalin gamenya terlalu dini gitu ya, belum lagi kan kita juga perlu menyaring game-game apa yang layak kita perkenalkan gitu ya ke umur-umur tertentu gitu. Mungkin kalau anak-anak SMA, SMK kan sudah remaja menuju dewasa muda ya gitu ya. Jadi mungkin kita udah bisa lebih leluasa memperkenalkan beberapa game gitu, tapi tentunya juga kita tetap pertimbangkan unsur-unsur tertentu ya gitu ya. Tetap juga kita ajarkan untuk mereka juga bisa membalance, jangan lupa kerjain PR-nya gitu ya. Main game boleh tapi jangan lupa PR-nya, jangan lupa persiapan ujiannya misalnya gitu-gitu lah. Berarti ada edukasinya juga ya dari gitu, khususnya untuk yang program kita ke SMK itu, karena kan kalau SMK itu langsung kejuruan ya gitu. Kita ada beberapa jurusan yang kerjasama dengan Gamecom gitu ya, ada beberapa SMK di Jabodetabek, kita baru skopnya di situ. Itu kita mengajarkan mereka untuk menjadi calon-calon SDM, calon-calon talenta industri game ke depan gitu. Jadi mereka bukan hanya main game, tapi kita ajarin mereka bikin gamenya. Gitu. Supaya nanti game kreator Indonesia tuh lebih banyak lagi ya, dari betul. anak negeri ya, jadi ya industri anak negeri. Nah, kayaknya sibuk sekali tadi ya dari yang tadi Kak Sere udah cerita ini ke Sobat SAR semua. Tapi ngomong-ngomong, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada spesial video yang mau kita tampilin buat Sobat SAR yang ada di rumah. Yuk kita simak apa itu arti kemanusiaan bagi seorang Mbak Seren Kalina. Arti kemanusiaan buat aku itu bagaimana cara kita memperlakukan sesama manusia dengan empati, dengan rasa hormat, dan juga kasih. Dan itu bukan hanya konsep atau hal yang disebutkan semata, tapi betul-betul harus kita terapkan dalam kehidupan kita gitu ya. Bagaimana cara kita mendengar orang lain, memahami orang lain, bagaimana juga kita ada untuk orang lain gitu ya. Karena manusia ini kan makhluk sosial, jadi sebenarnya konsep utama kita untuk kita menjadi manusia seutuhnya itu adalah untuk hadir untuk sama kita. Wah, luar biasa banget. Itu tadi arti kemanusiaan atau humanity bagi seorang Kak Sere Kalina. Meskipun berkecimpung di dunia entertainment, tapi ternyata jiwa humanisnya ini tinggi banget dan respect banget sih Kak saya, Kak. Terima kasih. Dan semoga di tahun 2025 ini Kak Sere sehat selalu dan selalu menginspirasi banyak orang. Nah, Kak, aku mau nanya juga deh.
kan kita mau kenal lebih deket nih sama Kak Sere. Bolehnya diceritain secara singkat tentang kenapa bisa jadi game entusias saat ini? Oke. Karena kan latar belakangnya model, presenter, terus jadi nge-game, kenapa nih? Oke, kalau kenapa bisa terjun di industri game, karena aku suka main game gitu. Aku dari kecil itu suka main game. Jadi mungkin cerita lucunya tuh, aku tuh 2 kakak beradik. Aku anak pertama, adikku perempuan juga gitu. Papaku nggak punya anak cowok nih buat yang teman main gitu ya, gitu buat teman main gitu. Cuma untungnya aku tuh dulu agak tomboy ya gitu anaknya gitu, bukan yang anak cewek yang girly princess banget gitu, enggak gitu. Jadi cukup tomboy, dan aku punya banyak sepupu yang umurnya berdekatan, itu cowok-cowok gitu. Jadi aku sering main sama mereka gitu kan. Jadi biasanya aku tuh juga jadi yang nemenin papa main game gitu. Misalnya papaku juga suka main game soalnya gitu kan. Jadi kayak papa ke arcade gitu ya, ke tempat main game, atau misalnya beli PlayStation gitu ya, beli konsol atau apa, aku yang nemenin main gitu, karena adikku lebih suka main boneka gitu. Adik aku lebih suka main boneka, jadi aku yang lebih banyak main sama papa. Dari situlah aku kenal sama dunia game ya gitu ya. Nah dari situ juga akhirnya ya berkembang, ya emang udah terbiasa dengan main game, kemudian melihat di Indonesia ini dan juga secara global gitu, oh nih kayaknya industri game nih semakin besar gitu. Jadi industri game itu nggak cuma buat orang yang bisa bikin game, tapi orang-orang yang suka, yang interest dengan dunia game itu tuh juga punya peluang-peluang bekerja atau peluang-peluang karir dan bisnis di industri tersebut gitu ya. Apalagi kayak di tahun 2016-2015 itu kan mulai game-game kayak Mobile Legend, itu game-game mobile tuh semua masuk ke Indonesia. Terus mulailah ada fenomena ini kan, orang semua pada mabar, semua pada ikut turnamen, semua jadi ada professional athlete gitu ya sekarang. Jadi kayak main game kalau misalnya udah jago bisa jadi atlet e-sports gitu ya. Jadi itu membuka banyak sekali peluang pekerjaan, peluang bisnis gitu. Nah makanya di tahun 2017 itu aku dan teman-temanku juga kita memutuskan yuk coba kita bikin something gitu, kita build something di industri game ini gitu. Tapi kalau awal mula dulu pas Kak Seren masih kecil, pasti kan e-sport itu belum ada ya, gaming-gaming yang di handphone kan belum ada. Itu sukanya dulu main apa, catur kah dengan ayah atau apa? Suka main konsol sih. Kalau misalnya dulu tuh sama papa aku sering main Tekken. Kamu tahu Tekken nggak? Jadi yang 1 lawan 1 gitu. Jadi ya aku lawan papaku gitu, yang game fighting ya gitu ya, game-game yang berantem gitu. Aku biasanya main sama papa main Tekken. Terus ada tuh dulu aku lupa sih judulnya, cuma soalnya dia tuh udah nggak ada sequelnya, aku lupa. Itu tuh ada kayak game petualangan gitulah, jadi bisa 2 player, jadi aku sama papaku main tuh ada mission-missionnya dan lain sebagainya kayak gitu. Mario Bros gitu. Kayak enggak, lebih ke mungkin apa ya, game-game action sih, lebih sukanya ya? Game action gitu. Oh jadi dari mulai main game konsol itu, terus kemudian terinspirasi nih pas sekarang kayaknya keren nih kalau kayaknya oke juga nih kalau misalnya ikutan berkecimpung nih di dunia games. Iya. Nah tapi sebenarnya cita-cita Kak Sere itu pas masih kecil mau jadi apa? Cita-cita dari kecil sebenarnya banyak berubahnya ya. Pasti kan kita banyak berubahnya ya gitu. Waktu TK pengennya jadi apa, SD pengen jadi apa gitu. Dulu aku sempat cita-cita pengen jadi pramugari gitu. Tapi nggak boleh sama mama karena resiko ya gitu. Pasti terbang jauh lah sebagainya. Oke, terus cita-cita jadi model, puji Tuhan kesampaian. Cita-cita jadi presenter juga puji Tuhan kesampaian gitu. Terus sekarang apa ya cita-citanya ya lebih ke ini sih, mungkin lebih ke harapan gitu ya, untuk bisa menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan yang positif lah untuk industri game di Indonesia gitu. Karena banyak banget peluangnya ternyata ya. Banyak banget, ternyata aku juga baru tahu nih Kak ya, ternyata developer games itu ternyata cuan juga ya kayak di Indonesia ya. Cuan juga ya. Belum lagi kayak kalau misalnya ada
beli kayak voucher-voucher gitu ya kan. Orang betul. rela mengeluarkan uang 100-200 ribu gitu untuk beli skin doang gitu ya. Betul, jangankan 100-200 ribu, kadang ada yang pengeluarannya sampai jutaan per bulan gitu ya untuk game gitu. Iya sih. Nah, kalau misalnya tadi kan Kak Seri udah cerita banyak nih ya. Kalau misalnya menurut Kak Seri, kira-kira Kak Seri ini orangnya introvert, extrovert, atau ambivert nih? Aku lebih ke introvert sih sebenarnya. Iya. Terus gimana caranya bisa menyeimbangkan interaksi di dunia game dengan interaksi sosial bersama masyarakat? Surprisingly interaksi di dunia game tuh lebih mudah. Maksudnya interaksi dalam artian biasanya kan kalau main game itu kan suka ada fitur chattingnya juga ya, gitu. Nah, gamer itu emang biasanya suka dibilang gamer itu lebih banyak introvert memang gitu ya. Memang iya gitu, karena kita kadang tuh lebih nyaman berkomunikasi melalui online gitu ya, dari chatting lain sebagainya. Begitu ketemu kadang tuh suka agak awkward. Cuma ya mungkin di satu sisi aku walaupun introvert tapi ya pekerjaanku sebagai presenter, pekerjaanku sekarang juga membangun bisnis, mau nggak mau pasti aku harus mendorong diriku untuk berani gitu ya, untuk berani lebih terbuka, lebih ini ya. Kadang kalau orang introvert kan biasanya social battery-nya agak krisis ya gitu ya. Kadang misalnya ada acara gitu seharian tuh besokannya bisa udah aku di rumah aja di kamar aja recharge sendiri. Aku kayak kemarin aku udah ketemu banyak banget orang gitu kan. Jadi lebih kayak berusaha untuk menyeimbangkannya kayak gitu sih gitu. Tapi di depan publik sebisa mungkin ya aku remind diri aku gitu ya. Ini aku lagi melakukan pekerjaanku, aku lagi networking untuk perusahaanku, ya aku harus mau untuk memberanikan diri untuk open, untuk bersosialisasi, ngobrol dan lain sebagainya gitu sih. Kalau ditanya satu hari bisa menghabiskan berapa jam untuk main game nih Kak? Tergantung. Kalau misalnya lagi ada kerjaan, biasanya main gamenya tuh yang di handphone, yang game casual ya gitu, yang cuma kayak sekali-sekali kita bisa lihat gitu puzzle 1-2 level terus udah gitu. Tapi kalau misalnya lagi weekend atau misalnya lagi libur gitu, kemarin kan tanggal merah tuh gitu kan, udah itu di depan komputer tuh begitu udah main bisa lupa jam gitu, kadang bisa sampai seharian gitu, kadang ini sebenarnya tidak boleh dicontoh gitu ya, kadang sampai lupa makan. Iya, jadi yang penting air minum ada gitu kan, aus minum terus bapak kayak udah jam segini aku hari ini belum makan gitu. Karena udah asik dengan game gitu kan. Jangan lupa mandi juga ya? Enggak dong, kalau itu nggak boleh. Itu soalnya kayak bangun pagi mandi biar seger gitu. Biar seger main gamenya. Iya. Oke, jadi walaupun weekend mandi dulu baru main game. Oke, Kak, boleh gak sih diceritain gimana sih Gamecom Indonesia dan Garuda Wisnu Esport Academy? Oke, jadi awalnya di 2017 itu aku pertama bikin yang Garuda Wisnu Esport dulu gitu ya, karena kan melihat trennya banyak banget tim-tim e-sport, banyak komunitas yang mulai menjamur gitu ya gitu. Jadi aku bikin yuk kita bikin aja nih sama teman-teman gitu yang emang biasa main bareng gitu kan, yuk kita bikin komunitas, kita bikin ini segala macam, kita coba bikin tim e-sport gitu, kita buka komunitas, kita open recruitment, kita bikin kita bilang scrimming gitu ya, atau sparring gitu antar anggota komunitas, sampai akhirnya kita bentuklah satu tim gitu ya, satu tim kita namain Garuda Wisnu Esports gitu, untuk mereka ikut turnamen-turnamen gitu ya kan. Cuma ternyata begitu kita terjun langsung ke lapangan, kita melihat banyak banget nih player-player e-sport yang toksik ya gitu ya, misalnya secara attitude, secara mentalitas itu masih perlu banyak yang dibenahi gitu. Banyak yang kayak kita lihat di komunitas kita sendiri gitu ya, ini ada tim yang bagus nih gitu, dia ikut pertandingan ini, menang, sekali kalah bubar langsung, nggak mau temenan langsung, kayak karena merasa misalnya mereka kalah karena ada satu yang kurang perform gitu-gitu ya. Tapi cara mereka menghadapi kekalahan itu masih kurang bagus menurut aku, terlalu misalnya emosi atau apa gitu ya. Kadang kan namanya pertandingan kan menang kalah
ya Ya, umum ya umum, gitu umum. ya. Maksudnya bahkan kayak kalau misalnya yang suka bola gitu ya, pasti kan tim bola favoritnya ya kadang di season ini performanya bagus banget dia jadi juara, nggak taunya di season berikutnya kurang bagus gitu ya. Itu menurut aku hal yang lumrah gitu, namanya juga kompetisi. Nah, karena melihat fenomena seperti itu, akhirnya di komunitas kita di Garuda Wisnu Esports Academy ini kita bikin ada selain ada gathering untuk mereka main gitu ya, untuk mengasah skill in gamenya, kita juga bikin kadang sharing session yang kayak apa sih susahnya dalam bertim e-sport itu gitu kan, relasinya tuh susahnya kayak gimana, sambil kita juga ajarin beberapa unsur yang kayak misalnya cara menghadapi kekalahan yang baik gitu, bagaimana membangun teamwork yang baik gitu ya, berkomunikasi dalam tim itu seperti apa gitu. Jadi bahkan kita juga ngajarin mereka cara mengelola keuangan yang baik, karena kan mereka ikut turnamen ini kan dapat hadiah ya gitu. Kadang kalau misalnya mereka tidak tahu cara mengelola keuangannya, uangnya itu akhirnya habis begitu saja. Hanya ya kan, untuk beli voucher game. iya gitu, akhirnya beli voucher game atau jajan-jajan atau apalah gitu ya kan, yang padahal sebenarnya tuh kalau mereka bisa mengelola dengan baik, mereka bisa nabung, mereka bisa ini ya mungkin untuk sekolahnya kah atau untuk apanya gitu ya, untuk sesimpel misalnya mereka pengen upgrade gadgetnya gitu kan, itu kan dari situ kan sebenarnya bisa terkumpul ditabung untuk menjadi hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Itu kita juga ajarin gitu cara mereka mengelolanya tuh seperti apa. Dan ya puji Tuhan banyak banget kayak bahkan sampai sekarang pun ada beberapa yang dulunya anggota komunitas kita tuh sekarang udah di tim e-sport apa, itu kita masih kayak hubungannya juga masih baik gitu. Kadang tuh masih yang kayak suka ngobrol di kita biasanya di Discord ya gitu ya kan, ininya chattingannya gitu yang kayak oh ya sekarang lagi trial di tim ini, trial di tim ini, ya kita sih senang aja gitu ya, karena kita sekarang memang udah lebih fokusnya ke yang Gamecom Indonesia gitu. Berarti kalau Gamecom Indonesia boleh diceritain sedikit? Kalau yang Gamecom Indonesia itu sebenarnya kita lebih fokusnya ke edukasi gaming ya, gitu. Edukasi gaming di mana kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah satuan vokasi SMK se-Jabodetabek gitu ya. Ada beberapa sekolah yang udah signing sama kita, udah kerja sama official sama kita untuk kita tuh mengintegrasikan kurikulum game ke dalam sekolahnya. Jadi kalau misalnya sekarang itu kan di SMK itu misalnya ada jurusan DKV atau RPL, rekayasa perangkat lunak, atau ada yang baru itu PPLG, pengembangan perangkat lunak game. Gitu. Ada udah ada Wow, beberapa tahun gitu. Cuma memang kendalanya kadang mungkin kan guru-guru di SMK ini belum punya pengalaman berkecimpung di industri game secara langsung ya, karena kan mereka kan edukator gitu. Jadi kita mencoba membawa teman-teman kita dari developer game gitu ya, praktisi-praktisi ini untuk bisa datang ke sekolah. Kita bikin roadshow, kita bikin acara-acara khusus gitu ya, supaya mereka bisa sharing, mereka bisa membagi pengalaman dan ilmu mereka seperti apa sih industri game itu gitu ya. Kadang kan mungkin karena guru-gurunya masih kurang banyak pengalaman terjun langsung, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh gurunya gitu ya, gitu. Ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh gurunya. Akhirnya kita bawa praktisi ini, ya mereka bisa menjawab karena mereka punya pengalamannya gitu kan. Jadi kan belajar itu kan teori penting, tapi praktek juga penting gitu ya, apalagi yang namanya kita di industri kreatif gitu. Jadi kita ke SMK ini tuh mengajar adik-adik satuan vokasi untuk bisa membuat gamenya mereka sendiri gitu. Harapannya nanti mereka lulus sekolah dari SMK itu mereka udah menjadi SDM yang siap kerja untuk diserap oleh industri-industri game gitu. Nah, kalau misalnya tiap kali Gamecom Indonesia ini datang ke sekolah, itu hanya roadshow satu kali atau mungkin nanti ada roadshow di setiap sekian bulan sekali gitu di sekolah A misalnya? Kalau di tahun lalu itu tuh kita ada roadshow di 10 sekolah gitu ya, di 10 sekolah. Secara kayak seminggu sekali lah ya, kita dari sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, sekolah 4 dan selanjutnya gitu ya. Itu setiap sekolah tuh ada 2 hari gitu. Jadi ya itu kita bawa praktisi dari industri game, kita bawa juga gamenya gitu ya, supaya anak-anak ini tuh juga
punya pengalaman untuk mencoba game lokal gitu. Kadang kan kalau misalnya mungkin gamer-gamer sekarang lebih merasa kayak oh kalau game luar negeri lebih keren gitu ya, game luar negeri lebih seru gitu. Tapi kita bawa hasil karya developer lokal kita, ternyata begitu mereka coba oh itu nggak kalah seru gitu. Misalnya oh ternyata ini oh kita punya ya game kayak gini gitu. Atau misalnya ada juga yang oh ternyata game ini aku udah lama main, aku nggak tahu kalau ternyata ini game developer Indonesia gitu kan. Jadi informasi-informasi itu juga yang kita kasih tahu kalau ternyata ya industri game Indonesia tuh keren loh gitu. Maksudnya bukan berarti game Indonesia tuh nggak berkualitas atau misalnya game Indonesia itu misalnya kurang menjual gitu ya, padahal nggak juga. Kita lihat dari jumlah downloadnya pun juga jutaan, banyak yang udah generate pendapatan yang bagus juga gitu ya. Jadi dengan roadshow-roadshow-nya kita ini juga harapannya sih adik-adik pelajar ini tuh juga lebih mau mencoba game-game lokal gitu. Jadi supaya ya mau bagaimanapun kita nih kayak Indonesia dibilang gamersnya sekian ratus juta gitu ya kan, tapi kok game lokalnya nggak kedengeran ya gitu, karena gamersnya kita kebanyakan main gamenya asing gitu. Tapi dengan ini harapannya nanti kedepannya makin banyak game lokal yang akhirnya terdengar gitu sih. Oke, boleh tanya lagi Kak? Boleh dong. Garuda Wisnu Esport Academy, kenapa namanya Garuda Wisnu? Ini banyak banget sih nanya. Sebenarnya sih simple ya, nggak, maksudnya ini tuh random aja. Waktu itu aku kepikirannya karena aku lagi di Bali, literally aku lagi jalan-jalan di GWK Garuda Wisnu Kencana itu kan, Skuter itu lagi jalan-jalan terus sambil chatting-chattingan sama ini kan grup gitu kan, kita bikin komunitas game gini namanya apa ya. Biasanya kan kalau komunitas game namanya kan atau kayak yang serem-serem gitu ya kan, misalnya kayak ada monster segala macem gitu. Terus kayaknya tuh kira-kira, terus aku kayak ngeliatin patung ini kayak Garuda Wisnu kayaknya lucu gitu kan, karena maksudnya itu juga kan salah satu dewa ya gitu kan, itu salah satu dewa. Terus aku juga kayak ngeliat ininya kayak sambil browsing dikit gitu lah, itu kayak sejarahnya seperti apa gitu, kayak ini tokoh yang luar biasa juga gitu ya backgroundnya gitu. Itu kan aku kan selalu percaya kayak nama itu kan adalah doa ya, nama apapun, mau nama kita, nama manusia gitu ya, ataupun nama ya misalnya kayak nama perusahaan, nama apapun itu tuh pasti adalah doa gitu ya. Harapannya kita bisa menjadi sosok yang hebat juga gitu seperti tokoh ini gitu kan. Terus ya udah akhirnya gimana kalau misalnya kita bikin Garuda Wisnu Esports gitu ya kan. Kalau misalnya dibilang Garuda Wisnu Kencana Esports kan kayaknya ini banget ya. Panjang banget. Iya benar gitu. Jadi kayak ya udah Garuda Wisnu Esports gimana. Terus teman-teman aku pada setuju, ya udah kita bikin itu. Jadi biar gitu. Namanya agak ke Indo-Indoan juga iya, ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya ternyata nanti ada pertandingan lawan dengan para atlet e-sport dari luar negeri, ketara nih, oh ini dari Indonesia gitu ya. Iya. Itu pengalaman juga sih. Aku tahun lalu tuh bawa tim Garuda Wisnu ke India gitu. Nah mereka kan punya Wisnu ya kan. Iya. Wisnu itu kan dewanya mereka. Jadi mereka tuh juga kayak, oh kok kamu tahu ini kok kamu bisa namanya tuh Wisnu gitu kan. Pas banget, itu juga ada dewanya kita ya. Kita ceritain, ini ceritanya kejadiannya ya waktu itu aku lagi di Bali gitu kan, kebetulan kan agamanya kan sama ya gitu, sama-sama Hindu. Jadi mereka juga kayak keren banget nih nama timnya gitu-gitu. Itu juga ya tidak disengaja ya gitu ya, ternyata iya juga ya, ternyata masih mirip gitu sama culture-nya mereka gitu. Tapi next mau ada kompetisi e-sport di luar negeri lagi kah? Belum sih dalam waktu dekat ini ya gitu. Coba nextnya semoga makin banyak ya iya. pertandingan nih, biar Garuda Wisnu Academy ini lebih dikenal ya. Amin. Gak cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Amin. Nah, kira-kira apa sih harapannya dari Kak Sere ke depannya terhadap Gamecom Indonesia dan Garuda Wisnu Esport Academy, khususnya dalam bidang pendidikan? Kalau untuk Garuda Wisnu Esports Academy, harapannya sih kita bisa menjadi komunitas yang lebih besar lagi, lebih solid lagi, dan juga
bisa menghasilkan talenta-talenta e-sports khususnya gitu ya, yang berkualitas, yang bisa menginspirasi juga gitu ya, sambil kita memberikan contoh lah gitu, pemain-pemain e-sport, atlet-atlet e-sport yang memiliki dampak yang positif gitu. Coba karena kan ya kita nggak bisa pungkiri ya, masih banyak beberapa icon-icon yang dikenal oleh terutama untuk adik-adik kita ya, yang masih kecil-kecil ini gitu ya, sebagai pengkonsumsi konten gaming gitu ya, banyak yang masih punya beberapa tindakan yang kurang layak dicontoh lah untuk adik-adik gitu ya, misalnya dari perkataannya, dari sikapnya dan lain sebagainya. Ya harapannya sih dengan adanya Garuda Wisnu Esport Academy ini kita bisa melahirkan talenta-talenta yang lebih positif gitu sih ke depannya. Nah kalau untuk Gamecom Indonesia sendiri harapannya ya kita bisa membantu adik-adik ini mempersiapkan diri mereka untuk menjadi talenta di industri game gitu ya, sebagai produsen game gitu, baik berkarya di Indonesia maupun di luar negeri gitu, karena kita tahu banyak banget talenta-talenta Indonesia itu yang berkarir di developer game luar negeri gitu. Banyak dari mereka yang bekerja di Polandia, mereka kerja di Amerika, mereka kerja di China lain sebagainya gitu, karena jadi kualitas talenta Indonesia tuh memang sudah diakui negara lain gitu ya, dan mereka juga kayak oh ya memang SDM dari Indonesia tuh emang capable gitu kan. Ya harapannya sih kesuksesan itu bisa juga diterapkan di Indonesia ya, supaya kita juga punya game-game unggulan lah gitu, game-game berjudul-judul besar gitu ya dari Indonesia, dengan adanya talenta-talenta baru yang kita persiapkan sedini mungkin dari satuan vokasi, kurang lebih itu sih. Oke, wah keren banget dan inspiratif sekali ya. Semoga makin menginspirasi lagi ya, amin. Nah sebelumnya Kak Sere mau tambah minum lagi mungkin? Enggak, masih ada kok, masih banyak. Nggak mau 3 jenis? Jangan. Tiga-tiganya nggak mau. Nah nih Kak, tadi kita udah banyak nih ngobrol tentang sesuatu perusahaan yang sedang Kakak develop, kemudian Garuda Wisnu Academy, kemudian juga tentang perjalanan karirnya seorang Kak Sere gitu. Nah sekarang kita mau ada games nih Kak. Oh oke, main games. Oke. Ya, nama gamesnya adalah Penasaran Pernah Gak Sih? Oke. Nah tapi sebelumnya games ini bakalan dipandu nih sama waiter tadi. Oh oke. Namanya Mbak Liana. Oke. Kita langsung panggil aja ya. Iya. Mbak Liana. Halo. 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 Bawa apa ini? Aku bawa game. Oke. Kali ini aku akan bawain di segmen games ini ya Kak. Kayak sebelum aku kasih tau, aku briefing dulu cara-caranya ya. Nah nanti di dalam fishbowl ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kakaknya pilih salah satu. Nah nanti untuk menjawabnya kakak pilih pernah atau tidak pernahnya. Oh oke. Aku juga ikutan main. Ikutan dong. Oke. Nah nanti di dalam fishbowl ini nanti kakak ambil, nanti kasih ke aku ya. Aku yang akan membacakan pertanyaannya. Oke. Tuh. Sebelumnya udah paham belum? Udah. Oh, Berarti udah jawabnya paham, aku tinggal langsung angkat lanjut ini nih. aja ya? Iya, pilih Oke. salah satu aja. Oke. Oke, udah paham? Ya. Oke, langsung lanjut ya Kak. Oke. Oke. Astagfirullah. Oh ini. Oke, langsung aku bacain ya Ya. Kak. Oke. Pernah nggak sih Kak kamu dihadapkan kondisi untuk menolong orang lain di saat kamu juga sedang dalam kesusahan? Pernah. Pernah. Iya. Oke. Apa tuh Kak? Apa gitu? Jawabannya. Apa ya? Sebenarnya lebih ke aduh nggak enak sih ceritanya sebenarnya. Apa namanya? Ya biasanya sih kayak kita membantu teman kita yang urusan ekonomi ya. Ekonomi. Kadang kita juga aduh gimana, tapi dia juga urgent, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Terus, gitu ada sih. lagi? Udah itu kayaknya yang Oh itu kepikiran. aja. Oke, boleh. Kalau untuk Kak Intan, pernah atau tidak? Membantu teman di saat kita juga lagi susah. Iya, Juga gimana tuh pernah. Kak tanggapannya? Iya sama sih tadi masalah ekonomi ya. Hmm. Tapi waktu pas SMP itu karena kita mau mendekati kayak semacam apa ya, kayak resital ya. Resital itu kan nggak semua teman-teman itu ekonomi kelas menengah atas Iya, ya. Jadi kayak ada betul. beberapa yang memang berjuang sendiri gitu kan. Jadi di situ saya lagi benar-benar repot nih yang ngurusin acara, tapi di lain sisi harus nyiapin
barang-barang yang mau dijual besok kayak risol gitu kan ya, jual risol. Karena apa? Karena ada beberapa teman kita yang ternyata tidak memahami, tidak mampu untuk udunan lah ya, patungan. Iya. Oh, oke. Jadi itu ngebantu mereka banget. Oke, jawabannya itu aja Kak. Iya. Oke. Boleh dilanjut lagi untuk Kak Intan? Diambil salah Kayaknya Kak satu. Sere aja deh. Oh, Kak Oh, Syara aku aja. lagi. Oke, boleh. Oke, baik. Takutnya kalau aku yang ngambil kan dapat motor. Oke, boleh aku bacain lagi. Ya. Pernah nggak sih kamu bercita-cita menjadi seorang superhero yang bantu menyelamatkan orang lain? Contohnya seperti Tim SAR. Jadi Ayo, pernah atau jadi tidak? superhero pernah. Iya, seperti Tim SAR. Pernah. Tapi nggak seperti Tim SAR. Gimana ya? Maksudnya superhero yang kayak Superman gitu. Iya. Ini hanya contoh aja sih seperti Tim SAR. Tapi pernah sih, Pernah aku sih, Kak. ya karena nonton film-film superhero itu ya. Jadi Yang jadi kayaknya kalau aku penolong, punya ya. kekuatan super, aku mau bantu semua orang gitu sih. Oke, Kalau Bu, aku untuk Kak sebenarnya tidak pernah, tapi pernah. Tapi bukan jadi superhero. Jadi Pengen apa? jadi Dora the Explorer. Intan. Soalnya kan dia juga nolongin ya. Iya, nolongin iya. apa namanya? Teman-teman orang-orang yang iya. yang barangnya itu hilang ya gara-gara swiper ya. Tapi betul, dia betul. juga bisa berjelajah ke ke tempat-tempat baru, terus kemudian party bareng sama Benny kayak gitu. Oke. Lagi? Lagi? Lagi, Kak? Lagi. Oke. Oke. Pernah nggak sih kamu merasa tertolong karena hal kecil yang kamu dilakukan orang lain untuk kamu? Tertolong ke hal kecil. Oh, orang nolong aku gitu ya. Untuk kamu. Pernah sih, pasti. Karena apa tuh, Kak? Boleh Mungkin dijelasin. yang paling terkesan tuh waktu itu aku liburan ke Jepang Iya. gitu ya. Terus kan di Jepang itu orang yang bisa bahasa Inggris kan agak sedikit ya gitu, dan sementara mereka tuh jalur kayak MRT-nya atau keretanya itu ruwet sebenarnya gitu ya, terutama di beberapa stasiun yang besar gitu, banyak banget peronnya gitu. Terus aku bingung cari jalan gitu. Aku coba ke pusat informasi, ibu-ibunya di situ nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak aduh gimana ya, padahal aku udah nunjukin nih aku mau ke sini, aku mau ke sini gitu, tapi dia nggak bisa bantu gitu. Akhirnya lagi kebingungan di tengah itu, terus aku ngelihat ada orang Jepang lah ya, dia kira-kira mungkin anak kuliahan gitu, seumuran gitu. Terus habis itu aku kayak permisi, ini boleh nggak aku mau ke sini, aku harus ke kereta yang mana gitu kan. Terus dia nggak bisa bahasa Inggris juga, tapi dia paham maksudnya aku gitu kan. Dia kayak aduh mau jelasin ke kiri ke kanan, dia juga bingung ngomongnya gitu kan. Akhirnya aku ditarik sama dia, udah aku anterin gitu. Padahal dia mau ke kereta yang lain gitu ya, dan mungkin kelihatannya sih mungkin dia mau ke kampus gitu ya, lagi buru-buru gitu kan. Dia anterin aku, dan itu peronnya tuh cukup jauh gitu. Jadi yang dia di lantai 3, yang punya aku di lantai 5 gitu. Tapi dia benar-benar anterin sampai peron itu, terus dia bilang wait here, keretanya nanti datang. Oh iya oke, makasih gitu. Padahal maksudku sih nggak perlu sampai segitunya ya gitu. Tapi menurut aku itu sebuah aksi yang luar biasa sih gitu. Dia mau repot-repot gitu ya, ini orang asing kebingungan gitu, dia anterin sampai ke peron keretanya, and then dia lanjut dengan kegiatannya gitu. Menarik sekali ceritanya, Kak Sera. Oke, boleh kita lanjut dengan Kak Intan. Oke, kalau aku pernah. Jadi waktu itu aku mau flight dari Bali ke Jakarta, dan kebetulan aku terbang sama temen aku yang lagi sakit, demam gitu, terus benar-benar udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, waktu check in ternyata kursi kita kepisah jauh. Jadi kursi aku di depan, kursi dia tuh benar-benar paling belakang. Pas turun di Soekarno Hatta itu otomatis kan aku harus nungguin temen aku ya yang di belakang, karena kasihan nih kalau dia jalan sendirian. Terus udah aku tuntun dia pelan-pelan turun ke bawah. Ternyata teman aku bilang gini, aku udah nggak kuat lagi bawa tas. Akhirnya aku bawain tasnya, dan itu tuh berat banget. Tiba-tiba teman aku kayak duduk gitu, dia benar-benar udah nggak sanggup buat berdiri, bahkan untuk jalan ke bis shuttle itu kan. Terus tiba-tiba ada petugasnya datang, terus akhirnya kita naik mobil, semacam mobil petugasnya kali ya, itu di situ, terus langsung diantar ke klinik bandara. Menurut aku sih itu ngebantu banget, karena pertama temen aku jadi bisa langsung ditolongin sama dokter, kemudian juga aku nggak kesusahan karena barang dia benar-benar berat banget, seperti itu sih. Jadi itu wah heroik banget. Kan lagi repot juga kan. Ceritanya keren-keren sih ya, Kak. Jadi kayak penolong banget gitu loh. Iya, kayak sebenarnya banyak banget orang baik ya, Kak ya. Benar banget. Tenang aja.
orang baik mah nggak akan kehabisan. Oke Kak, untuk gamesnya udah selesai. Oh, oke. Nah setelah ini langsung dilanjutkan oleh Kak Intan ya Kak. Oke, terima kasih. Deni. Ya, terima Padahal kasih masih ya, ada Kak. 50 pertanyaan Aduh, lagi. masih banyak. Izin pamit ya Kak. Iya. Thank you. Terima kasih. Nah tadi kan kita udah nih seru-seruannya nih ya, kita tadi udah main penasaran pernah gak sih? Dan kalau ngomongin tentang humanity, seperti yang tadi kayaknya di lingkungan sekitar kita tuh kayak orang baik tuh nggak akan ada habisnya ya, pasti Betul, ada aja ya pertolongan betul. yang menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nah bahkan hal-hal kecil itu ternyata bisa berdampak besar bagi orang lain. Nah sekarang nih ya, aku mau tanya juga dong sama Kak Sere. Pernah gak sih ngalamin peristiwa heroik dari Kak Serenya atau Kak Sere yang dibantu banget sama orang tapi benar-benar membuat Kak Sere tuh terenyuh gitu? Di apa yang aku alami atau aku lihat? Yang Kak Sere alami dan yang Kak Sere lihat juga boleh. Oh oke. Kalau yang aku alami mungkin yang tadi di games kan aku cerita gitu ya, yang pengalaman aku liburan ke Jepang, dan itu juga pertama kali aku ke negara itu memberikan kesan yang luar biasa sih. Aku jadi kayak oh ternyata orang Jepang tuh baik-baik ya gitu. Ya, mungkin itu juga yang apa namanya, kadang bule kan suka bilang orang Indonesia ramah-ramah ya gitu ya. Mungkin itu juga kesan yang terjadi gitu ya buat aku. Tapi kalau misalnya untuk melihat aksi yang heroik, kayaknya bentar ya, aku ingat-ingat dulu ya. Boleh. Kayaknya pernah sih. Jadi waktu itu kejadiannya tuh lagi ibadah di gereja gitu ya, lagi ibadah di gereja. Terus apa namanya, ada salah satu jemaat yang sudah lansia gitu ya, tiba-tiba kolaps. Pingsan. Pingsan gitu, apa namanya, kolaps di ini. Terus om aku itu kan dokter gitu ya, jadi pas banget kebetulan kita tuh duduknya tuh deketan, cuma kayak bangkunya tuh beberapa baris di depan lah gitu. Jadi kita mendengar lah ini kan kegaduhan di belakang gitu kan, karena apa namanya, tiba-tiba ambruk gitu ya, tiba-tiba ambruk, jadi keluarganya juga panik gitu kan, ini kenapa posisinya kita lagi di tengah-tengah ibadah gitu ya, di tengah-tengah kebaktian gitu. Terus habis itu om aku akhirnya kayak ini kenapa ya tiba-tiba pingsan lain sebagainya. Terus sama om aku di CPR gitu, di CPR karena memang sempat dirasain detak jantungnya tuh udah nggak ada, jadi langsung di CPR gitu kan. Itu pertama kali aku melihat orang di CPR secara langsung ya. Deg-degan gitu juga ya, ikut deg-degan juga. Juga kayak ini gimana gitu kan, karena apa namanya, yang pingsan itu udah cukup berumur ya gitu kan, kita juga takut ya, misalnya kayak kita juga panik, kita juga ini segala macam lah gitu kan, keluarganya juga semua udah pada panik. Terus CPR ya puji Tuhan ternyata berhasil diselamatkan gitu. Setelah itu baru panggil ambulans dan lanjutkan ke inilah ya, rumah sakit gitu ya. Cuma itu juga salah satu kayak wake up call buat aku, kayak walaupun aku bukan tenaga medis, kayaknya tuh ilmu untuk CPR itu perlu gitu, karena kita nggak pernah tahu kan, kita banyak banget lihat cerita kayak orang lagi CFD-an tiba-tiba pingsan, orang lagi sepedaan tiba-tiba pingsan. Itu kadang apa, menit-menit itu krusial gitu untuk menyelamatkan sebuah nyawa gitu ya kan. Sebelum akhirnya kita panggil ambulans kan pasti takes time ya gitu ya. Jadi sambil menunggu bantuan medis yang profesional tuh setidaknya kita harus bisa melakukan itu gitu. Nah dari situ tuh aku yang kayak minta diajarin sama om aku kan, kayak gimana sih cara CPR yang bener itu cuma ditekan-tekan doang atau gimana gitu. Oke. Dan kalau misalnya peristiwa heroik yang lainnya, misalnya yang ada tim SAR-nya gitu, kakak pernah gak? Aduh, Waktu banjir kah di rumah atau gimana? puji Tuhan aku belum pernah bertemu dengan tim SAR dalam hidupku. Maksudnya bukan gini, dalam artian ya puji Tuhan aku belum pernah ada di situasi yang sangat ya begitu ya gitu ya. Palingan ya aku melihat aksi-aksi heroik dari tim SAR itu mungkin dari sosial media gitu, dari dari YouTube gitu ya, kita lihat banyak banget, dari berita pun gitu ya, misalnya evakuasi dan lain sebagainya. Tapi ya puji Tuhan aku pribadi sih belum gitu. Tim SAR ini kayak
bangga punya tim SAR, tapi kalau bisa jangan ketemu memang. Karena berarti kan kita berada di posisi situasi yang bahaya gitu kan, kita nggak mau kan gitu. Misalnya bisa ada di posisi seperti itu, tapi harapannya kalau amit-amit kita ada di posisi itu pasti ada tim SAR yang membantu gitu sih. Pasti kakak kan dulu banyak banget nih dapat berita atau di sosial media nih kisah heroiknya tim SAR, video-video amatir lah ya, yang kayak nolongin orang tenggelam, kemudian menolong pencarian korban-korban jatuh pesawat dan lain. Kira-kira dari Kak Sere nih, adakah pesan yang ingin Kak Sere sampaikan kepada tim rescuer Basarnas nih di seluruh Indonesia? Yang pasti aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya, atas pengorbanannya gitu ya. Aku tahu pasti semua medan yang mereka terjang itu tidak ada yang mudah gitu ya. Jadi terima kasih luar biasa untuk dedikasinya. Semoga bisa terus mau gitu ya melakukan tugas yang mulia ini, tetap semangat dan ya semoga gimana ya, mau didoain semoga nggak sering-sering tugas, berarti kan Indonesia aman ya gitu. Kalau bisa sih kayak gitu. Jadi gitu. Tetap semangat ya buat tim rescuer Basarnas ya. Dan mungkin bisa disampaikan juga semoga tim rescuernya juga tetap mematuhi SOP ya. Betul, jadi itu juga perlu orang, karena keselamatan dia juga penting gitu. Sekali keselamatan diri sendiri. Nah nih Kak, tadi kan kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih. Ada games lagi nih Kak. Oke, kita main games Tapi lagi. Tapi games ini itu quick answer. Waduh, oke. Jadi Kak Sere cuma bisa milih satu dari 2 opsi jawaban. Oh oke. Contohnya nih Kak, pilih manis atau pedas? Pedas gitu. Oh gitu, ya. Oke, boleh ya Kak ya? Kita mulai ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, pilih pole dance atau golf? Pole dance. Pole dance. Karena emang hobi pole dance juga ya? Iya, golf juga suka sih, tapi pole dance lebih seru. Karena bisa sambil mengekspresikan iya, sambil nari kan nari, gitu. Pilih nge-host atau main game? Waduh, main game. Nge-hostnya diabaikan ya. Yang penting main game dulu. Oke. Yang ketiga, pilih jadi orang yang menginspirasi atau yang terinspirasi? Kalau bisa menginspirasi. Menginspirasi. Ya. Apa hal terkecil yang paling berarti yang pernah kakak lakukan untuk orang lain? Mendengar. Ya. Karena mendengar. Kenapa tuh Kak? Aku rasa semua orang tuh butuh orang lain untuk mendengar ceritanya dia sih, gitu. Karena mungkin Kak Sere ngelihat banyak banget orang yang akhirnya melakukan tindakan yang nekat, karena ceritanya tidak didengarkan oleh orang. Jadi to be a good listener, gitu ya. Oke. Kemudian satu kata yang menggambarkan arti kemanusiaan bagi Kak Sere. Empati. Kemudian satu hal yang paling Kak Sere banggakan sampai saat ini. Paling aku banggakan orang tua sih. Orang tua. Karena apa tuh Kak? Ya jasanya luar biasa lah gitu. Misalnya dari semua perjalanan hidup aku gitu ya. Pasti kan mereka punya peran yang luar biasa gitu. Dan mendukung Kak Sere. Iya pastinya sih. Kalau nggak didukung, aku rasa kayaknya aku nggak kayak sekarang gitu pasti. Oke, satu kata yang menggambarkan arti pahlawan atau hero bagi Kak Sere. Aduh, apa ya? Kuat, kayaknya kuat. Tapi nggak hanya fisik ya, tapi juga mental dan ini. Itu sih. Satu kata dari Kak Sere untuk tim SAR. Hebat. Ya? Hebat sama terima kasih, dua deh gitu. Hebat sama dong. terima kasih. Oh iya. Hebat, terima kasih. Ya benar. Keren banget nih Kak Sere, dan terima kasih banyak Kak sudah mau berbincang-bincang nih sama Sobat SAR yang ada di rumah sekarang. Tadi aku sebenarnya udah pesen paket buat Kak Sere. Paketnya spesial. Nanti yang akan mengantar adalah Sarjek. Oh oke, same day nih. Same day. Instan. Biar lebih mahal dikit. Karena kan kita harus spesial. Jadi harus cepat, harus mahal nggak apa-apa ya. Langsung aja kita panggil Sarjek.
Iya. Boleh masuk. Oke. Wah, Oh, waduh. Selasa anak BMX nih, Kak. Oh, BMX. Ini skuter gambar Upin Ipin dari siapa nih? Wah, ini endorse, Kak. Oh, endorse. Biar nganter paketnya lebih satset. Oh, gitu. Ada paket untuk Kak Sere. Iya. Ini saya manggil apa nih? Kasere. Kak Sere ini, Kak. Untuk Kak Sere. Oke, ini untuk Kasere. Oh iya. Kita unboxing kali Oh Kak iya, ya. unboxing. Ini ada Oke, paket boleh. spesial nih. Spesial Oh untuk iya, Kak Sere. terima Boleh, kasih. Kak. Apa nih? Yang pertama dulu Bukan mungkin. kotak amal lagi kan? Oh, wow. Bukan dong. Oke. Oh, oke, dapat Ini, Kak. kaos. Kaos untuk Oh, terima olahraga. kasih. Oh, oke. Coba aku Kita buka buka kali ya. ya. Boleh, Kak. Buka ya. Biar selalu ingat nih sama podcast Wow. Startup dan nonton ya Kak ya Buat nanti olahraga ya. nih ya. Sama kok, Kak, logonya sama yang di sini, Kak. Oh gitu. Atau Kakak mau yang Oke. warna oranye ini? Waduh. Kayak gonjreng banget. Oke. Ada terima satu lagi. kasih. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi, Kak. Apa nih? Ini lebih Apa? spesial. Apa tuh? Apa Pakai tuh? telur? Martabak dong. Waduh. Ih, apa nih? Yang gini. Wah, Wah. lucu banget. Terima kasih. Itu Asli dia. gambar, itu dilukis asli pakai tangan, bukan AI ya. Oh Jadi iya. asli. Wah, terima kasih. Nggak salah muka ya, Kak, itu ya? Enggak, Sama ya? ini tel alatnya bener tel alat. Ini kunci soalnya kunci. Tahu nggak ini siapa yang bikin? Siapa? Sarji. Ini. Saya sendiri dong. Oh, luar biasa. Biasa, Kak. UMKM, Kak. Oh, Iya. So, oh, serba bisa ya gitu, Zaman nganter sekarang, instan iya, bisa, betul. lukis juga bisa. Oke, terima kasih Siap, banyak. Kak. Ini kita masukkan lagi mungkin Oke. ya. Oh, iya. Mungkin dibantu. Iya. Sarjen. Terima kasih banyak Oke. Sarjen. Terima kasih. Hati-hati ya nanti pulangnya ya. Siap, Iya, Kak. Tadi jangan kartu ngebut-ngebut parkir. ya. Oke. Kartis parkirnya udah. Udah, Kak. Udah bebas parkir di Oh, sini. terjebak banjir jangan lupa telepon tim SAR. Oke, Iya, 115 Nah, gratis gratis. tanpa Pasti, Kak. biaya. Siap. Gitu, Kak saya Kak. silakan Oh iya ya, ditemani. terima kasih. Kita closingan bareng aja, Oh, Kak. closingan Closingan bareng. nih. Tadi Oke. terima kasih karena Kak Sere sudah sudah ingin sharing dengan kita. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak panggil Mbak Liana ya. Oh iya. Biar bisa bareng-bareng, Biar Bos. bisa bareng-bareng closingannya. Atau seluruh kantor Basarnas kita panggil. Nggak muat, Kak. Sini sumpah. Langsung aja. Mbak Liana. Mana ya? Ada nggak ya? Ciluk. Maliana. Maliana. Kalau Jack yang lain kan cuma bisa sampai gerbang aja Iya, ya. Kalau ini ini emang sampai di Langsung emang ke SOP-nya harus depan. sampai ke Oh, dalam. gitu. Oh, gitu. jadi kaliannya nggak ada. Oh, oke, udah nggak apa. Sampaikan kalau ketemu di jalan bisa. Oke, tapi Gimana? ya udah. Kita closing pakai ini? Closing pakai ini kita Oke. closingnya. Tadi kita sudah banyak sekali mendengar cerita-cerita inspiratif. Jangan lupa untuk Sobat SAR menyaksikan podcast Startup di setiap hari Sabtu. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe Startup. Search the inspiration and rescue the world. Quick action, satu jiwa, satu rasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima Mas. kasih, Sekali Kak. lagi terima kasih.